Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar? Indonesia Siang kembali menyapa Anda siang hari ini bersama saya Tiara Harahap dan Putri Windasari. Halo Putri, sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Hari ini kita punya banyak sekali informasi yang akan kita sajikan, terutama yang lagi viral, yang lagi ramai saat ini soal polemik seorang transgender asal Indonesia, Isa Zega, yang melakukan ibadah umroh. Dan ini menuai polemik ya, menuai reaksi publik. Publik kemudian geram dan menuding bahwasanya aktivitas ataupun juga aksi yang dilakukan Isa Zega ini sudah diduga menistakan agama. Sebenarnya MUI juga sudah bersuara ya, tapi nanti kita akan dalami di sesi dialog Apa Kabar Indonesia Siang ya, Putri dan juga pemirsa. Sebelumnya kita ikuti informasi pertama dulu di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, di mana ini ada seorang pengendara sepeda aliran dana serta melakukan kampanye dan edukasi publik untuk pencegahan judi online. Dari sisi teknis memang mudah, nampak sangat mudah untuk mengidentifikasi maupun melakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi online. Namun dari hasil evaluasi kita, bahwa kemudian banyak operator yang melakukan domain switching, artinya mereka dengan mudah mengganti nama domain yang telah diblokir tersebut, sehingga selanjutnya langkah pemblokiran akan kita lakukan dengan lebih agresif. Dari hasil rapat DES pada hari ini, ada 3 hal prioritas yang akan ditindaklanjuti segera di dalam upaya pemberantasan judi online. Yang pertama adalah DES gabungan akan bekerja sama dengan platform-platform teknologi dan penyelenggara jasa internet untuk melakukan pemblokiran secara sistematis. Yang kedua, DES gabungan juga akan terus melakukan penegakan hukum dan penelusuran aliran keuangan judi online. Kita akan upayakan koordinasi hukum lintas negara dengan menyasar aktivitas pencucian uang untuk memudahkan penindakan. Yang ketiga, DES gabungan juga akan memasifkan kampanye dan edukasi publik tentang bahaya akibat daripada judi online. Bahwa slot atau judi online itu adalah penipuan. Masyarakat selama ini ditipu oleh para operator judi online. Masyarakat diberi harapan bisa menang dalam permainan judi online, padahal program judi online itu sudah disetting agar masyarakat pasti kalah. Ujung-ujungnya pasti kalah dan tidak bisa menarik uangnya. 3 hal inilah yang tadi kita putuskan dan akan segera ditindaklanjuti oleh seluruh kementerian lembaga, TNI, Polri, Kejaksaan, BSSN, Bank Indonesia, OJK, dan PPTK yang secara keseluruhan hadir pada kesempatan rilis pada siang hari ini. Sedangkan untuk DES keamanan cyber dan perlindungan data, ada 2 fokus yang saat ini sedang dikerjakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dan BSSN. Yang pertama adalah melakukan perkuatan keamanan website milik pemerintah, termasuk Pemda dan lembaga pendidikan. Yang kedua, melakukan akselerasi penuntasan pemulihan atau recovery terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS, baik dari sisi infrastruktur maupun pemulihan data, untuk mendukung pelayanan publik yang berbasis digital sebagaimana arahan Bapak Presiden. Saya kira itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya informasi barusan ini dari Menko Polkam ya, Putri dan juga pemirsa, Budi Gunawan begitu, yang
menjelaskan berkaitan dengan bagaimana kemudian ini mekanisme dari pemberantasan judi online yang kita ketahui belakangan ini semakin menjamur, Putri. Betul, tadi sempat dipaparkan juga langkah-langkah yang kini dilakukan oleh Komdiji maupun juga tim gabungan, di mana diantaranya tadi tim gabungan akan bekerja sama dengan sejumlah platform dalam negeri untuk memblokir begitu situs-situs yang diduga judi online, kemudian penegakan hukum dan penelusuran lebih lanjut mengenai aliran dana dari judi online ini kemana saja, karena ada dugaan aliran dana tersebut kemudian mengalir begitu, ada dugaan pencucian uang juga di sana, dan juga memasifkan kampanye kepada publik bahwa bahaya judi online. Tadi juga sempat ditekankan bahwa bahaya judi online karena memang judi online ini sudah disetting agar pemainnya ini akan kalah terus. Jadi percuma kita main judi online karena kita tidak akan pernah menang dan menarik uang kita. Semakin kecanduan ya pemainnya ini ya. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini seorang pengendara sepeda motor menantang perwira Polres Kediri Kota saat mengatur arus lalu lintas di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Kota Kediri, Jawa Timur. Inilah video saat seorang pengendara sepeda motor menantang duel Kompol Muklason, Kabak Ops Polres Kediri Kota saat mengatur lalu lintas di depan gedung IKCC ketika kedatangan Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni di Kota Kediri, Jawa Timur. Kompol Muklason yang tak terpancing dengan provokasi pelaku mengarahkan pemotor tersebut untuk meninggalkan lokasi. Usai viralnya kejadian tersebut, Polres Kediri Kota kemudian mengamankan pelaku yang diketahui berinisial RA, warga Kelurahan Mojoroto, Kediri. Pelaku bernama RZ ada keterangan sedang menjalani pengobatan di Rumah Sakit Bayangkara Kediri, tepatnya oleh dokter spesialis kejiwaan, dan tadi malam juga telah bersama-sama antara Polres Kediri Kota dan Dinas Sosial Kota Kediri untuk menindaklanjuti dengan membawa Mas RZ ini ke Pawang, Malang. Sementara ibunda pelaku meminta maaf kepada semua pihak atas ulah anaknya. Saya minta maaf sekali, khususnya untuk Bapak Muklason yang kemarin. Ia mengaku bahwa anaknya tersebut sedang dalam masa pengobatan di Rumah Sakit Bayangkara Kota Kediri karena mengalami depresi. Ya mohon maaf sebelumnya, saya selaku mamanya juga orang tua tunggal karena bapaknya nggak ada. Dari Kediri, Jawa Timur, Muhammad Imron, TV One mengabarkan. Pemirsa, anak Ivan Sugianto, pengusaha yang menyuruh anak SMA Kristen Gloria Surabaya untuk sujud dan menggonggong, mengirimkan surat untuk sang ayah. Excel merasa sedih dan menyesal akibat dirinya ayahnya kini dipenjara. Maafin ya Pak ya. Setelah sang ayah dibui, Excel mencurahkan perasaannya yang hancur lewat secarik surat. Surat tersebut dibacakan Excel sambil menangis. Siswa SMA Citahati Surabaya itu mengaku menyesal telah mengadu pada sang ayah jika ia dibuli oleh teman-temannya. Bahkan Excel ingin memutar waktu kembali agar petaka yang menimpa sang ayah tidak terjadi. Aku salah. Maafin ya Pak ya. Gara-gara aku, Bapak masuk penjara dan sering dihujat dengan orang-orang. Padahal Bapak cuma mau belain aku. Aku lebih mending dipanggil pudel seumur hidup daripada lihat Bapak masuk penjara lagi. Jujur, Pak, aku sekarang malu dengan diri sendiri, malu dengan Papa, dan malu dengan Mama. Aku sebagai anak bukan membuat kalian bangga, tapi malah membuat Papa masuk penjara. Aku kangen dengan Papa. Aku pengen aku sama Papa pergi dan kumpul-kumpul lagi.
Jangan lupa doa ke Tuhan ya Pak ya. I love you Pak. Bapak adalah pahlawanku. Tidak hanya itu, Excel mengaku ia dan ibunya mengalami tekanan mental. Mereka bahkan tidak berani keluar rumah, takut jika difoto dan dicemooh orang. Excel juga sedih lantaran dijuluki anak penjahat. Sambil menangis, Excel mengaku sangat sedih karena sang ayah dihujat oleh netizen. Remaja itu bahkan mengatakan rela menggantikan sang ayah yang kini mendekam di penjara. Pemirsa, seorang wanita tewas dibacok suaminya sendiri di rumahnya di Kelurahan Limbungan Timur, Rumbai Barat, Kota Pekanbaru Riau. Diduga pembunuhan terjadi lantaran suami kesal kepada korban karena korban kerap cemburu terhadap suaminya. Warga di sekitar Kelurahan Limbungan Timur, Rumbai Barat, Kota Pekanbaru Riau dihebohkan dengan adanya penemuan jasad wanita di dalam rumahnya. Wanita tersebut diduga menjadi korban pembunuhan oleh suaminya sendiri. Menurut tetangga korban, sebelum peristiwa tersebut, korban dan suaminya kerap terlibat cekcok. Pada dini hari, tersangka masih mencoba untuk membujuk korban, namun korban menolak dan mendorong pelaku untuk menjauh. Pelaku yang kesal kemudian mengambil sebilah kapak dan membacok kepala korban yang sedang tertidur. Setelah membunuh istrinya, pelaku melarikan diri dan meninggalkan istrinya yang sudah bersimbah darah. Korban kemudian ditemukan sudah tidak bernyawa oleh tetangganya. Korban tewas dengan luka bacok di kepala. Kurang dari 24 jam polisi menangkap pelaku atau suami korban beserta barang bukti. Dari hasil interogasi, diketahui motif pembunuhan ini terjadi karena korban kerap terbakar api cemburu dan sering menyebabkan cekcok. Pelaku yang sakit hati lalu tega mengakhiri nyawa istrinya. Disitulah tersangka mencoba untuk membujuk korban, namun korban keberatan dan menolak dada dari tersangka. Dari situ tersangka timbul niat untuk membunuh korban, sehingga tersangka pada saat itu ke belakang ke dapur untuk mengambil sebuah kapak yang sudah kita amankan juga, kemudian balik ke korban dan posisi tidur langsung melakukan pembunuhan di bagian kepala. Motif saat ini itu adalah korban cemburu, kemudian tersangka sakit hati karena sering cekcok terkait kecemburuan. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 340 atau 338 KUHP dengan ancaman seumur hidup. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Faza Ramadan, TV One mengabarkan. Pemirsa, jenazah Jessica Solu, korban pembunuhan yang ditemukan di jurang sedalam 12 meter di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, tiba di rumah duka. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Isak tangis keluarga almarhum Jessica Solu pecah saat mobil ambulans yang membawa jenazah korban tiba di rumah duka di Jalan Batara, Kelurahan Boting, Palopo, Sulawesi Selatan. Rumah duka dipadati oleh keluarga, kerabat, dan warga setempat. Mereka tidak pernah menyangka Jessica yang berangkat untuk mencari nafkah menjadi korban pembunuhan dan jasadnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Keluarga korban pun meminta agar aparat kepolisian menjatuhkan hukuman mati pada pelaku. Tim forensik Polda Sulawesi Selatan bersama tim Inafis Polres Luwu Timur telah melakukan otopsi terhadap jenazah Jessica di RSUD Ilagaligo. Alhamdulillah untuk proses otopsi yang telah tadi kita lihat sama-sama bahwa proses otopsi berjalan dengan lancar, semuanya aman terkendali, dan untuk hasilnya kami sudah koordinasi dengan tim dokter forensik bahwa akan secepatnya akan diberikan hasil. Gimana, Mas? Kami selaku pihak Satreskrim Polres Luwu Timur yang pasti kita akan profesional dalam menangani perkara ini. Kita akan
mengatensi dan secepatnya kita akan berupaya untuk menangkap terduga pelaku. Proses otopsi jenazah ini dikawal ketat puluhan personil Polres Luhut Timur yang juga dihadiri puluhan keluarga korban. Isak tangis pecah saat jenazah korban dimasukkan ke dalam peti jenazah setelah dilakukan serangkaian proses otopsi. Jenazah korban lalu diantar ke rumah duka di Kota Palopo dengan pengawalan kepolisian. Sebelumnya, mayat seorang wanita yang kemudian diketahui bernama Jessica Solu ditemukan di jurang sedalam 12 meter di Desa Kasintuwu, Kabupaten Luhut Timur, Sulawesi Selatan setelah 2 hari hilang kontak dengan keluarga. Korban diduga dibunuh saat menumpangi mobil umum dari Kota Palopo menuju Morowali, Sulawesi Tengah. Lalu mayatnya dibuang dan ditemukan pada Senin 13 November 2024 lalu. Polisi saat ini sudah mengantongi identitas terduga pelaku yang diduga adalah sopir mobil yang ditumpangi korban saat berangkat dari Kota Palopo. Polisi masih melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Dari Kabupaten Luhut Timur, Sulawesi Selatan, Haswadi Hasmin Syarif, TV One mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui kronologi dan kabar terkini dari kasus tersebut, pemirsa, kami sudah terhubung dengan AKBP Zulkarnain, Kapolres Luhut Timur. Selamat siang, Pak Kapolres. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Kapolres, informasi terakhir, pelaku sudah ditangkap. Lantas apa motif dari pelaku yang kemudian sudah ditemukan oleh pihak kepolisian? Berkat bantuan dari seluruh pihak dan termasuk dengan bantuan dari Reskrimum Polda Sulawesi Selatan, tersangka sudah kami amankan dan dilakukan penahanan saat ini dengan inisial A. Adapun modus operandinya yaitu pada saat menuju ke Morowali, pergantian mobil sambil mencari penumpang lain ternyata tidak dapat. Akhirnya pada saat di pertengahan perjalanan timbul dari inisial tersangka A ini untuk melakukan pemerkosaan. Dan setelah pada saat mau melakukan pemerkosaan, yang bersangkutan korban tidak terima dan akhirnya untuk berniat melaporkan, akhirnya tersangka panik dan untuk panik akhirnya melakukan pemukulan dan akhirnya melakukan pembunuhan. Baik, artinya ini hanya random begitu ya Pak target dari pelaku ini ya? Atau memang sudah ada hubungan mereka saling mengenal antara pelaku dan korban? Sampai saat ini hasil penyidikan tidak saling mengenal, Mbak. Kebetulan memang pada saat itu dia sebagai supir travel yang akan menuju Morowali, Mbak. Baik. Berkaitan dengan lokasi ditemukannya korban, ini apakah dari tersangka ada pertimbangan khusus untuk kemudian ini membuang korban ke lokasi tersebut, Pak Kapolres, dari informasi yang Anda dapatkan? Ya, Mbak. Jadi memang daerah Kasintuwu itu merupakan daerah lintasan menuju ke arah Morowali dan memang suasananya sana sepi, Mbak. Jadi pada saat melintas di sana, karena dia melihat si korban Jessica dalam keadaan tertidur hingga timbullah hawa nafsunya dan memberikan uang sebanyak 200.000. Namun yang bersangkutan tidak mau. Akhirnya pada saat mendekati Kasintuwu, dia melihat korban dalam keadaan pakaiannya tersingkap. Akhirnya timbul nafsu dan dia pura-pura kencing, kemudian melakukan pemaksaan untuk melakukan pemerkosaan. Pada saat melakukan pemerkosaan, korban dalam keadaan tidak sadar. Setelah selesai, pada saat mau berangkat, korban sadar dan akhirnya menjerit-jerit, kemudian untuk mengatakan melaporkan kepada kepolisian. Akhirnya tersangka panik dan melakukan pemukulan dan akhirnya melakukan pembunuhan. Baik, pemukulan ini menggunakan apa? Benda tumpul atau memang pelaku ini sudah menyiapkan senjata tajam mungkin untuk melakukan pembunuhan? Sampai saat ini masih menggunakan
tangan Mbak, ini di bagian samping kanan, namun nanti kami lakukan arah penyelidikan lebih lanjut supaya titik terangnya apakah menggunakan alat bantu lain sebagainya Mbak. Baik, dari informasi yang juga kami dapatkan Pak Kapolres, ini kan proses otopsi sudah dilakukan. Nah, ini hasil yang kemudian didapat apa yang kemudian ini menyebabkan korban meninggal dunia? Apakah dari pemukulan tersebut atau ada lainnya? Suaranya hilang-hilang Mbak. Baik, informasi berkaitan dengan otopsi Pak Kapolres ini seperti apa? Penyebab dari meninggalnya korban? Apakah dari pemukulan atau ada lainnya Pak Kapolres? Ada hasil otopsi sementara memang belum kami terima secara resmi, namun hasil keterangan dari dokter forensik yang telah melakukan koordinasi dengan kami, di situ ada bagian pemukulan di samping kiri wajah kanan, wajah kiri, kemudian sebelah kanan juga dilakukan lecet, kemudian juga ada bekas cekikan di leher dan memar juga di bagian dada, Mbak. Oke, untuk sanksinya Pak? Terhadap tersangka ini kami kenakan pasal berlapis sesuai dengan yang dilakukannya, yaitu pasal 338 terkait masalah pembunuhan, kemudian pasal 365 ayat 3 terkait masalah pencurian dengan kekerasan, kemudian juga juntukan ke pasal 285 terkait masalah KUHP. Kemudian kami juga kenakan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Baik, adakah pemeriksaan kejiwaan mungkin ya yang kemudian ini dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tersangka Pak Kapolres? Saat ini Mbak masih proses penyidikan, namun nanti ke depan kalau memang dibutuhkan untuk pemeriksaan kejiwaan secara medis terhadap tersangka akan kami lakukan Mbak, sesuai dengan arahan tentunya dengan gelar perkara dan petunjuk dari jaksa penuntut umum Mbak. Baik, terima kasih banyak informasinya AKBP Zulkarnain selaku Kapolres Luwu Timur. Terima kasih Mbak. Bersama kami. Selamat siang, sehat selalu Pak. Pemirsa, dugaan penistaan agama oleh seorang transgender, Isa Zega, mendorong Himpunan Aktivis Pemuda Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. TNI Angkatan Laut melalui Lantamal 7 Kupang NTT kembali menyalurkan bantuan kepada para korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur dengan menggunakan KRI Teluk ND. KRI Teluk ND membawa bantuan berupa beras, mie instan, minyak goreng, susu, pakaian layak pakai, dan air mineral serta perlengkapan kebutuhan perempuan. Bantuan logistik dikirim ke wilayah Flores Timur dan diserahkan ke posko induk BNPB meliputi 5,5 ton beras, 500 karton mie instan, air mineral, serta kebutuhan pokok lainnya. Selain bantuan bahan makanan, susu, air mineral, serta perlengkapan wanita, juga dikerahkan 1 peleton anggota Yon Marah Hanlan 7 Kupang, 1 unit mobil ambulans, dan tim medis serta sebuah truk. Dugaan penistaan agama oleh seorang transgender, Isa Zega, mendorong Himpunan Aktivis Pemuda Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Rabu siang. Ya, aksi ini bertujuan untuk mendesak pihak kepolisian segera menyelidiki Isa Zega terkait unggahannya mengenakan hijab saat menjalankan ibadah umroh. Puluhan massa yang tergabung dalam Himpunan Aktivis Pemuda Indonesia atau HAPI menuntut agar Mabes Polri memeriksa dan menindak tegas Isa Zega yang diduga telah menistakan agama Islam melalui unggahannya yang memperlihatkan dirinya mengenakan hijab saat menjalankan ibadah umroh. Salah satu anggota HAPI, Khairul, menjelaskan bahwa tindakan Isa Zega ini telah menyinggung umat Islam di Indonesia dan dapat mempengaruhi citra Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim di dunia. HAPI telah mempersiapkan langkah selanjutnya jika tuntutan mereka tidak segera direspons oleh Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, dan Mabes Polri. Selain itu, mereka juga meminta pihak Mabes Polri untuk memeriksa dan mencabut izin usaha travel yang memberangkatkan umroh Isa Zega. Saya tidak bisa membayangkan malunya Republik ini, Indonesia ini, ketika ada negara yang kategorinya notabene mayoritasnya Islam, ya kan, kecolongan.
terus ada masyarakatnya menista agama tidak ditindak. Nah ini masalah. Sebelumnya, anggota DPR RI fraksi PDIP Mufti Anam melalui laman Instagramnya menyoroti aksi seorang transgender Isa Zega yang membuat geger media sosial lantaran melakukan ibadah umroh dengan memakai hijab syar'i. Fatwa MUI, seorang laki-laki walaupun diubah jenis kelaminnya, bahwa secara lahiriah dia tetap seorang laki-laki dan dalam melakukan prosesnya tetap harus menggunakan cara-cara seorang laki-laki. Mufti menilai aksi Isa Zega tersebut merupakan bagian dari penistaan agama yang sudah diatur dalam KUHP nomor 156A dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk membahas polemik transgender umroh memakai hijab syar'i, kita sudah bersama Muhammad Nur Hayit, Komisi Dakwah MUI. Assalamualaikum Gus Hayit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat Gus Hayit. Nah ini sedang ramai nih Gus di warganet, ramai-ramai membahas soal Isa Zega umroh. Nah bahkan dituding menistakan agama. Tanggapannya Gus? Ya, saya membaca semua berita yang terkait Isa Zega. Saya juga membuka kembali fatwa-fatwa MUI terkait transgender, termasuk pernyataan terbaru dari Ketua Komisi Fatwa MUI Profesor Dr. Asrorun Ni'am Saleh, juga pernyataan dari Ketua MUI Pak Dr. Kiai Khalil Nafis. Tentu atas nama Majelis Ulama Indonesia yang sudah disampaikan beliau-beliau, kami sangat menyesalkan ada tindakan-tindakan yang mencederai umat Islam di Indonesia dan umat Islam di seluruh dunia dari saudara Isa Zega. Apalagi kita tahu kasus ini menjadi tersebar karena perilakunya dia yang upload aktivitas dia berumroh dengan tata cara sebagai seorang wanita. Padahal dia adalah transgender, dia seorang laki-laki. Dan perilaku dia ini sudah memantik problem yang lebih luas di masyarakat, yaitu demonstrasi dari teman-teman pemuda Indonesia. Dan pernyataan resmi dari anggota DPR RI Mufti Anam dari PDIP. Oleh karena itu, kami memohon kepada semua masyarakat untuk ke depan berhati-hati, jangan membuat gaduh, jangan membuat problem dan memancing masalah. Seandainya Isa Zega yang memang memiliki kecenderungan mungkin takhanus ke perempuan-perempuanan, kalau memang itu dorongan dari hati terdalam dan tentu harus diobati ya, karena tetap tidak boleh orang laki-laki itu menjadi perempuan. Itu ada hadisnya Rasulullah SAW. Allah melaknat orang-orang yang kodratnya laki-laki lalu menjadi ke perempuan-perempuanan. Atau tarajul, orang yang aslinya perempuan lalu menjadi ke laki-lakian atau tomboy bahasa gaulnya. Itu tidak boleh karena menyalahi kodrat. Dan hukum itu sudah mutlak, semua mazhab mengatakan demikian. Ada pengecualian untuk hukum yang dari awal memang punya dua alat kelamin. Maka Islam memberikan dispensasi untuk memilih kecenderungannya menjadi laki-laki atau perempuan. Tapi kalau lahirnya menjadi laki-laki lalu menjadi perempuan dengan transgender itu tidak boleh, atau sebaliknya lahirnya menjadi perempuan tapi diopras sedemikian rupa seolah-olah lalu ingin menjadi laki-laki, itu juga nggak boleh. Nah, dalam kaitan hadis yang saya bacakan tadi maupun dalam kaitan perilakunya Isa Zega, tentu kita sangat menyesalkan tindakan-tindakan seperti ini terus berulang. Karena saya dengar sudah 3 kali dia berumroh dengan model begini. Nah, kita berharap pihak-pihak terkait dalam hal ini tentu travel yang memberangkatkan lebih hati-hati, dan kita berharap travel-travel lain yang mungkin akan diminta untuk menjadi fasilitator pemberangkatan teman-teman seperti Isa Zega sebaiknya memberi nasihat, karena
Pengelola travel ini tidak sekedar memberangkatkan orang dari satu tempat ke tempat lainnya, apalagi ini travel untuk beribadah. Jangan sampai tujuan ibadah itu tercederai karena niat yang tidak benar. Satu, kalau niatnya ibadah karena Allah, tujuannya harusnya tidak ada unsur-unsur yang melanggar ketentuan syariat. Bagaimana mungkin kita mengatakan mau ibadah, datang ke tanah suci, tetapi sudah melanggar ketentuan syariat. Yang kedua, tentu karena ibadah ini adalah amalan yang mulia, amalan yang suci, amalan yang agung, harus dibersihkan dari niat-niat untuk membuat gaduh. Salah satunya dia upload, dia share di sosial medianya, lalu kemudian memantik perdebatan, memantik polemik yang akhirnya bahkan membuat dikotomi gerakan di masyarakat. Bagi kelompoknya mungkin, oh ini hak asasi, ini hak pribadi, hak masing-masing, tapi bagi masyarakat awam yang kemudian melihat ini sebuah penistaan, ini menjadi problem. Ada beberapa teman artisnya seperti ini, misalnya menyatakan ini penistaan. Walaupun MUI menurut pernyataan Kiai Khalil Nafis, kalau ini dianggap penistaan, tentu harus ada yang laporan lalu kita kaji bersama. Baik, artinya kalau dari MUI, ini apakah memang ada rekomendasi atau mungkin sanksi begitu ya yang kemudian dijatuhkan untuk travel terkait berkaitan dengan hal ini, Gus Said? Baik, kalau soal sanksi kepada travel tentu bukan kewenangannya MUI. Sanksi soal travel itu adalah kewenangannya Kementerian Agama. Jadi dalam kaitan ini kita mohon Kementerian Agama untuk juga turun tangan mengecek izin dari travel yang memberangkatkan Isa Zega ini. Kalau memang ada izinnya, tentu diproses dengan diberikan pembinaan, peringatan, dan seterusnya agar tidak lagi melanggar apa yang sudah menjadi tatanan dan ketentuan bahwa seorang jamaah umroh atau haji yang berangkat, kalau dia perempuan maka golongkanlah dan kelompokkanlah kepada kelompok dan golongan perempuan. Baik. Tapi kalau dia laki-laki, golongkanlah dan kelompokkanlah kepada kelompok laki-laki. Saya kira itu ketentuan umum. Nah, kalau ada travel yang memfasilitasi keberangkatan jamaah laki-laki dimasukkan ke perempuan, saya kira pengelola travelnya ikut dosa besar ini. Baik. Karena dia akan mengganggu kenyamanan jamaah perempuan yang di dalamnya disusukan laki-laki. Atau sebaliknya, kalau ini laki-laki, kemarin kan kita lihat ada yang jamaah laki-laki tapi seperti perempuan atau perempuan seperti laki-laki. Gus Said, itu juga problem. Ini mengganggu kenyamanan dan kekhusyuan jamaah. Gus Said, yang kita tahu Isa Zega ini secara hukum itu memang sudah mengajukan ke pengadilan dan mengganti jenis kelaminnya perempuan. Mungkin kita ya husnuzon lah begitu ya. Mungkin pihak-pihak yang mengurus keberangkatannya ini memang mengetahui dari dokumen yang dia punya itu perempuan. Tapi secara Islam tadi Gus, dan yang disorot ini bukan hanya karena dia posting-posting, tapi orang menyorot kenapa memakai hijab begitu, kenapa memakai hijab syar'i, dan orang-orang tahu dia adalah laki-laki meskipun identitasnya sudah diganti perempuan semua. Baik, apa yang dilakukan dia walaupun sudah diputuskan di pengadilan itu kan hukum positif kita. Tetapi kalau bicara hukum agama, kita tidak bisa ngarang, kita tidak bisa membuat aturan sendiri. Ya, kita harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat, di mana ada satu hadis yang sudah jelas, ini riwayatnya Imam Bukhari dan Abu Dawud yang saya baca, saya pelajarin. Bahasa hadisnya la'anallah, Allah melaknat. Melaknat siapa? Orang yang aslinya perempuan menjadi laki-laki, atau aslinya laki-laki menjadi perempuan. Nah, hadis ini adalah dasar dari semua ulama, semua madhab yang mengharamkan transgender dengan sengaja. Kecuali ada pilihan yang memang secara manusiawi itu kodratiyah. Allah mentakdirkan lahirnya seseorang itu punya dua alat kelamin. Yuk ada laki-lakinya, ada perempuannya. Maka di situ hukumnya silakan memilih kepada kecenderungan yang mana yang dia pilih. Tapi kalau lahirnya dari hanya punya satu alat kelamin, laki-laki atau perempuan, ya maka nggak boleh dirubah. Ini takdir dengan sekian hukum yang akan mengikat setelahnya. Kalau perempuan ya hukum perempuan, kalau laki-laki ya hukum laki-laki.
Baik, ini otomatis artinya umroh yang dilakukan ini tidak sah ya Gus ya? Otomatis menurut saya secara Baik, Gus Hayit. Tampaknya kita mengalami gangguan komunikasi dengan Gus Hayit. Tadi sudah didengarkan ya bersama bahwa secara hukum Islam tidak sah meskipun dia sudah mengganti identitasnya menjadi perempuan, tapi dalam agama itu tidak sah karena memang sesuai fitrah lahiriahnya dia adalah seorang laki-laki. Gus Hayit, apakah sudah bisa mendengar suara kami? Siap. Baik, silakan dilanjutkan, tadi terputus. Saya mendengar. Ya, pertanyaan tadi yang terakhir apa tadi? Tidak sah berarti ibadahnya ini ya Gus? Ya, secara syariat yang saya ketahui sesuai dengan kitab-kitab yang saya pahami dan saya baca, dalam ibadah apapun, apalagi ibadah haji dan umroh, sudah jelas ketentuannya ada syarat dan rukunnya yang harus dipenuhi. Jika syarat dan rukunnya tidak dipenuhi, maka batallah ibadah itu. Sama kayak sholat, kalau nggak wudhu, tentu nggak sah sholatnya. Sholat kalau kita pakai pakaian yang kotor tentu nggak sah sholatnya. Demikian kalau kita ibadah haji atau umroh, kalau ibadah haji dan umroh yang kita lakukan tidak memenuhi ketentuan syariat, tidak memenuhi ketentuan syarat dan rukunnya, tentu tidak sah. Sekali lagi ini menurut syariat, tetapi menurut hakikat ibadah tentu Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu, dan itu bukan kewenangan kita. Tapi kita sudah diberikan panduan Al-Quran melalui sunnah, melalui referensi dari kitab-kitab fikih, jelas ketentuannya kalau laki-laki ya laksanakan ibadah menjadi seorang, harus menjadi laki-laki, perempuan. Betul, kalau perempuan laksanakan ibadah menjadi seorang perempuan. Baik, Gus Hayit, terima kasih banyak atas pandangannya, pencerahannya dan juga waktunya telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih, selamat. Ya, satu hal saya ingin sampaikan. Tolong masyarakat sekitar juga jangan abai. Ayo kita bimbing saudara-saudara kita seperti Iza Zega ini untuk kita sadarkan. Ustadz-ustadz atau kiai-kiai atau ulama-ulama. Ya kita harus ingatkan memang, tapi sisi lain kita bimbing. Kita kembalikan kepada jalan yang benar agar tidak terjadi hal-hal yang sama kepada orang lain yang nanti terpengaruh dengan gaya dan pola dari provokasi serta kampanyenya Iza Zega ini. Baik, terima kasih banyak juga ya Iza Zega, semoga mendapatkan hidayah ya Gus Hayit ya. Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas Gus Hayit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, seorang pelajar kelas 4 SD di Kota Palembang rela tidak menyantap makan siang yang diberi oleh sekolah karena ingat pada ibu dan kakaknya di rumah yang kesulitan untuk makan. Sikap bocah bernama Devi itu membuat haru para petugas dan guru. Apa yang dilakukan Devi, pelajar kelas 4 SD di Kota Palembang ini, mengejutkan guru dan petugas kepolisian Polda Sumatera Selatan yang tengah membagikan makan gratis di sekolah itu. Sayang, siapa namanya sayang? Devi. Devi tinggal di mana, nak? Balayuda. Tinggal dengan siapa, sayang? Mama. Papanya lagi apa? Seperti siswa lain, Devi menerima makan gratis, tapi tidak untuk dimakan, melainkan untuk diberikan kepada ibunya di rumah. Devi ngapa memangkas, sayang? Aduh, nanti Devi lapar. Mama kerjaan apa, nak? Hah? Ngepel? Ngepel di mana, sayang? Semua orang. Devi merupakan anak ketiga Suryani dari 3 bersaudara. Sejak suaminya meninggal, Suryani bersama 3 anaknya tinggal di rumah kontrakan anak pertamanya yang sudah menikah di Jalan Balayuda dalam Lorong Maju Jaya, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang.
Suryani terkejut ketika Devi pulang membawa banyak makanan dan peralatan tulis. Upah menjadi tukang cuci sebesar Rp700.000 per bulan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli lauk seadanya. Itulah yang membuat Devi membawa pulang makan gratis dengan menu berbeda dari biasanya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One, mengabarkan. Pemirsa, karena ingat dengan ibu dan kakaknya di rumah yang kemudian ini diketahui kesulitan ekonomi, Devi tak menyantap makan siang gratisnya dari sekolah. Lantas seperti apa sosok bocah berhati emas ini? Sudah terhubung bersama kami pemirsa, Devi dan juga ibundanya Ibu Suryani. Selamat siang Ibu Suryani dan adik Devi. Selamat siang. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ibu, saya ke Ibu Suryani terlebih dahulu. Aksi yang kemudian ini dilakukan oleh Devi ini kan mengundang haru, kemudian juga simpati banyak orang begitu. Nah, sebenarnya ceritanya pada saat itu seperti apa dan seberapa sering sebenarnya Devi ini menyisihkan makanannya untuk ibu di rumah? Kalau seharinya Devi itu biasa suka ngasih makanan sama ibu. Tapi kalau yang kayaknya dia spesialnya buat ibu karena dia sering lihat ibu kan makannya sudah siang, makanya dia ingat sama ibu lagi kerja, didatangi tempat kerja, disuruh pulang, terus dipanggil suruh makan. Dia ingat sama ibu karena ibu sering telat makan. Dia ingin berbagi. Luar biasa. Iya, luar biasa sekali Ibu Devi, Ibu Suryani pasti bersyukur sekali ya memiliki anak yang baik dan berhati emas yang selalu ingat orang tuanya. Tapi biasanya makanannya yang dibawa pulang itu kemudian dimakan bersama dengan Devi juga. Terus seperti apa Bu? Emang Devi nggak kelaparan gitu di sekolah atau bagaimana? Ya, tetap dia ingin memilih makan bersama ibu. Baik, mungkin saya ingin berbincang dengan Devi, boleh ya Bu? Ya. Baik, Devi itu pada saat Devi membawa bekal ke rumah, pada akhirnya Devi memutuskan untuk nggak makan di sekolah. Tiba-tiba keinget ibu atau seperti apa sampai akhirnya Devi melakukan itu? Karena kasihan mama belum makan. Keinget mama belum makan. Tapi Devi nggak lapar di sekolah? Enggak. Devi sayang banget ya sama ibu ya? Iya. Oke, nah ini setelah ketemu sama ibu mungkin dan kemudian makanannya langsung dibagi, ini setiap hari kayak gini Devi? Selalu Devi sisihkan untuk ibu? Iya. Sudah berapa lama Devi tidak makan bekal atau tidak makan makanan yang diberikan sekolah dan dibawa pulang ke ibu itu sudah sejak kapan Devi? Sejak kalau ada pembagi makanan. Sejak kapan Devi? Sejak kalau ada pembagi makanan. Sejak ada pembagian makanan gratis ya. Nah sebelumnya seperti apa Devi? Kan pembagian makanan ini baru, sebelum pada akhirnya Devi ini diberikan makanan gratis di sekolah. Lantas apa yang Devi lakukan untuk mungkin berbagi sama ibu? Saya bisa makan bareng. Sarapan bareng. Sarapan bareng, makan bareng, oke. Devi cita-citanya pengen jadi apa nanti? Pengen jadi guru. Jadi guru?
Luar Yang pastinya biasa. banggain ibu ya Devi ya. Iya. Iya, biar ibu bangga sama Devi. Devi Baik. kelas berapa? Kelas 4. Luar biasa, Kelas masih 4. kecil loh. Iya, masih kecil, cita-citanya mulia sekali. Devi punya kakak atau adik nggak sih? Punya. Punya. Nah, ini sering juga berbagi sama kakak atau adiknya. Iya. Baik. Mungkin saya mau kembali ke Bu Suryani. Bu Suryani, mungkin boleh diceritakan sedikit bagaimana sebetulnya kondisi perekonomian keluarga Bu saat ini sampai akhirnya Devi kepikiran begitu ya untuk berbagi makanan dengan ibu dan juga saudara-saudaranya. Sejak suami saya meninggal, saya mengajari anak saya mandiri. Terus kalau ada apa harus mandiri. Mungkin dia melihat saya bekerja banting tulang, dari situlah dia mulai mandiri, ngerti sama keadaan. Ya. Saya bekerja sebagai tukang cuci, Sebagai menghidupi guru cuci. anak-anak. ART. Baik. Ibu Suryani, boleh kami tahu dalam sebulan dengan menjadi buruh cuci ini berapa rupiah yang Ibu dapatkan, Ibu Suryani? 700 per bulan. Itu cukup dan cukup dicukupin. Selain buruh cuci mungkin ada pekerjaan lain yang Ibu lakoni? Ada, kalau dipanggil jadi buruh cuci harian, Bu. Oh, jadi Itu diupah per hari 50. diupah Itu per hari. tidak tiap hari, ada yang manggil. Baik, Bu, apa harapan Ibu untuk Devi yang sejak kecil ini jadi inspirasi juga buat kita ya, sangat mulia hatinya. Harapan Ibu untuk masa depan Devi seperti apa? Harapan Ibu kepengen dia jadi anak yang soleh, pinter, dan membanggakan orang tua. Dan selalu ingat kepada ayahnya yang sudah almarhum, mendoakan. Baik. Amin, kita doakan yang terbaik untuk Ibu Suryani dan juga Devi, terutama tadi cita-citanya menjadi guru begitu ya Putri ya. Semoga tercapai, dilancarkan juga sekolahnya. Devi semangat, Bu Suryani juga semangat. Terima kasih sudah mau bercerita dengan kami siang hari ini. Sehat selalu Ibu Suryani dan Devi. Baik, luar biasa sekali ya, pengorbanan anak kelas 4 SD tapi sudah bisa memikirkan begitu ya, betul keluarganya, membantu membantu perekonomian keluarganya, luar biasa sekali. Dan usai jeda kita juga masih akan hadirkan informasi menarik lainnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, Yayasan Gria Warada milik Kanwil Kumham Banten diserbu warga karena menyediakan ratusan porsi makan bergizi gratis bagi warga tidak mampu. Menariknya, makanan yang disediakan diolah oleh mantan napi yang sudah bebas dari penjara. Beginilah koki rumah Gria Warada milik Kanwil Kemenkumham Banten setiap hari. Sejak pagi, 4 orang koki bergelut di dapur mengolah makanan siap saji yang akan diberikan secara gratis kepada warga yang tidak mampu. Para koki, mantan warga binaan dari berbagai kasus, dikaryakan untuk menyajikan makanan dengan menu yang berbeda setiap harinya. Gria Warada merupakan rumah makan bergizi gratis bekerja sama dengan Gria Abipraya milik Kanwil Kumham Banten. Gria Warada memiliki program sosial makan siang bergizi gratis selama 5 hari dalam seminggu. Masyarakat yang akan menikmati makan siang gratis dapat antri sejak pukul 11 siang dengan kuota 250 hingga 300 porsi menu makanan. Makanan yang disajikan secara prasmanan tergolong komplit, mulai dari lauk pauk, sayur, buah, hingga lalap tersedia.
Tony Susilo, mantan napi yang sempat dipenjara karena kasus penggelapan dengan masa hukuman 1,8 tahun, merupakan salah satu mantan napi yang dikaryakan. Ia merasa puas karena masakan selalu habis dimakan oleh warga. Dikaryakan saya sebagai juru masak, Pak. Sudah ada 2 minggu, berapa ya? 2 minggu lebihan, Pak. Antusiasnya gimana tuh masyarakat? Alhamdulillah senang, Pak. Terus kan kamu yang masak sama teman-teman nih? Iya. Masakannya habis terus nggak? Habis terus, Pak. Malah suka ada yang, Bang masih ada, kita sisa kita juga kadang dikasih. Oh. Buat kita makan sore, buat malam gitu kan, persiapan buat kita. Sejak dibuka 3 pekan lalu, antusias masyarakat cukup tinggi terhadap makan bergizi gratis. Kegiatan sosial makan bergizi gratis ini, biaya operasionalnya berasal dari swadaya serta donasi para pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkumham Banten. Dari Serang, Banten, Siti Ma'rufah, TV One, mengabarkan. Pemirsa, The Saint Angela Choir, sebuah kelompok paduan suara asal kota Bandung, Jawa Barat, dinobatkan sebagai pemenang dalam ajang World Choral Championship atau WCC 2024 di Rimini, Italia. Dengan berbekal 46 penyanyi anak-anak dan remaja, The Saint Angela Choir, sebuah kelompok paduan suara asal kota Bandung, Jawa Barat, tampil memukau di ajang World Choral Championship atau WCC 2024 di Rimini, Italia. SAC tampil dengan membawakan 7 buah lagu, karya komposer dunia, dan 2 lagu tradisional. 1 lagu asal Sumatera Barat berjudul Kampuang Nan Jawah di Mato yang diaransemen Dimitri Cerai. 1 lagu berasal dari Aceh berjudul Bungong Jempa yang diaransemen oleh Josu Elberdin. Kemenangan dalam WCC 2024 ini mengukir sejarah baru bagi dunia paduan suara Indonesia. Karena inilah pertama kali paduan suara dari Indonesia menjadi pemenang dalam ajang World Choral Championship. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah. Para pejabat utama Mabes Polri. Kunjungan kerja Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dilakukan untuk meninjau langsung kesiapan jajaran Polda Jawa Tengah dan Pangdam Kodam 4 Diponegoro terkait program ketahanan pangan. Kapolri menyatakan Polri juga memiliki tugas khusus lainnya, yakni mengawasi distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran. Kapolri berharap sinergitas dan kerjasama Polri, TNI bisa dilaksanakan oleh seluruh jajaran di seluruh wilayah. Saya dan Panglima mendapatkan kesempatan untuk berkunjung dan bersama-sama melaksanakan program dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto terkait dengan upaya TNI Polri dalam mendukung program ketahanan pangan dan juga support system dari kegiatan makan bergizi. Kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan di Jawa Timur dan hari ini kita juga melaksanakan di Jawa Tengah. Selain meninjau, Kapolri dan Panglima TNI juga menyalurkan bantuan sebanyak 300 paket sembako kepada masyarakat. Sebelumnya Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo diikuti jajaran Polda, Polres, dan Polsek se-Indonesia Rabu siang merilis gugus tugas Polri dukung ketahanan pangan di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, 37 hektar lahan tidur tidak produktif yang ditanam benih jagung oleh Kapolri dan Panglima TNI ini akan diberdayakan ke petani untuk dikelola dan dipanen menuju swasembada pangan. Selain melakukan sebar dan tanam benih jagung di lahan tidur, Kapolri juga menjanjikan akan menyiapkan dan menambah anggota Polri berkompetensi pertanian, perikanan, dan gizi. Tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, apa kabar? Indonesia Siang masih akan kembali ke hadapan Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Seorang remaja putri di Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara menjadi korban penculikan dan penyekapan. Dalam video yang berdurasi 23 detik ini, tampak korban berinisial AOS, remaja putri usia 18 tahun, diduga menjadi korban penculikan dan penyekapan. Bahkan, korban sempat ditodong senjata mirip senjata api jenis pistol di kepala. Menurut keterangan Sri Mustika, kakak korban, dua tetangganya melihat adik kandungnya secara paksa telah dibawa oleh 3 pria tak dikenal dengan menggunakan mobil berwarna kuning. Ya, jadi kami masih lakukan penyelidikan ya, masih kita lakukan pengejaran terhadap terduga pelaku ya, mohon doanya supaya bisa segera kita ungkap. Jadi kita dalami terkait nominal ya, namun demikian kita mohon waktu ya, anggota masih dalam pengejaran, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa kita ungkap. Iya, anak-anak ya di wilayah Labura. Ada senpinya juga. Polres Labuhan Batu yang mendapat laporan tengah mendalami kasus dugaan penculikan ini. Dari Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, Edi Syahputra, TV One mengabarkan. Ya, untuk mengetahui update perkembangan remaja putri yang menjadi korban penculikan dan penyekapan, kita sudah terhubung bersama dengan Ibu Sukawati yang merupakan ibu korban. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu Sukawati. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, pertama kali Ibu mengetahui anak Ibu diculik dan disekap itu dari mana, Ibu? Saya kan baru pulang dari Aikenopang, Bu, menuju ke Manggala Johnson. Di sana saya dengar bukan anak saya yang diculik, abangnya masuk ke mobil. Jadi berarti ini anak-anak itulah main-main, saya kira kayak gitu. Jadi udah setelah jam Isya itu dengar dari tetanggaku yang di Deka 2 itu dia lab ke ke HP, kok dia itu kok ditanya loh, Assalamualaikum Bu, apa Pak Muji, apa betul si adik itu diculik gitu? Hah? Apa Bang, tak bilang gitu? Apa enggak salah ini Bang, tak bilang gitu? Anak saya ngebel yang di sini Sri Mustika itu. Ya saya di situ ya udah nggak bisa ngomong lah Bu, namanya anak. Ternyata iya. Ya, pelaku ini kenal dengan korban atau dengan keluarga nggak, Bu? Bu Sukawati? Ya. Pelaku ini kenal dengan anak Ibu atau dengan keluarga tidak? Ya, nggak kenal sama sekali. Nggak kenal sama sekali ya, berarti terus kan sempat di video call ya Bu, Ibu berarti melihat ya bagaimana anak Ibu kemudian ditodong senjata yang diduga pistol ya. Lalu apa saja tuntutan para pelaku saat itu Bu? Pelaku saat itu, mana ya aku bilangnya, dia masih mau buat kue anak saya itu Bu. Tiba-tiba ada orang ngetuk pintu. Kiranya dia itu kakaknya, yang nggak dikenalnya itu, ditanya-tanya di mana, tanya-tanya dia, di mana abangmu gitu, nggak tahu. Baik, setelah itu pelaku meminta apa Bu sebagai tebusan kepada keluarga? Ya itulah dia minta tebusan 400 juta. Uang siapa segitunya? Bilang gitu. Memangnya ada apa ini, tak bilang gitu. Tanya masalah utang piutang di situ. Lalu kemudian keluarga memberikan uang tersebut?
Ya, karena anak saya sudah disadap sama penculiknya itu, anak saya bilang, ya demi keselamatan dia, Bu. Kakaknya apalah buat alasan, ya kami masih mau jual tanah gitu aja. Baik, lalu akhirnya uangnya diberikan? Atau bagaimana kemudian ceritanya sehingga anak ibu bisa kembali ke rumah? Ya, kami melapor ke Kapolres, ke Kapolda, jajaran pemerintahan Aikanopan, Bu. Berapa lama, Bu, setelah itu anak ibu bisa terbebas atau kembali ke rumah setelah ibu melapor? 4 hari, Bu. Baik, dan kemudian anak ibu kembali dalam keadaan sehat atau bagaimana kondisinya saat ini? Ya, karena rasa ketakutan ada agak pucat memang anak saya, Bu. Karena anak saya memang kurus badannya, Bu. Jadi itulah. Bu, apa yang membuat pelaku membebaskan anak ibu saat itu? Transaksinya bagaimana, komunikasi dengan pelaku sampai akhirnya anak ibu dibebaskan? Transaksinya orang itu apa, Bu? Secara rahasia biar orang sana nggak ketahuan gitu, biar nggak apa. Kok di sini bergerak gitu. Ya janji itu tadi katanya mau jual tanah, jadi ditarik ulur lah sama orang situ. Tapi udah kebocoran, orang si adik ini, anak saya udah dilarikan ke Sumbar, ke Mentawai sana, tempat pembuangan mayat katanya di situ. Jadi di situ kami bagaimana lah, Bu, ya seorang ibu itu gimana lah, Bu, anaknya udah kayak gitu-gitu. Jantung saya udah berdebar-debar. Baik, Ibu Sukawati, anak ibu bercerita tidak pada saat masih dalam penyekapan apa saja yang ia alami pada saat itu? Waktu disergap dia itu di telepon itu apa penculiknya, mama tolong adik Ma gitu, tolong adik Ma, tolong Bang Dedi itu Ma, katanya ada urusan katanya. Urusan apa nak? Tak bilang gitu. Tolong selesaikan dulu urusan Bang Dedi. Itulah Bu, udah itu dimatikannya. Berarti tidak ada kekerasan fisik ya yang diterima anak ibu ya? Ya mentalnya adalah Bu, rasa apa tuh. Saat ini apakah ada pendampingan mungkin Bu dari pihak kepolisian untuk anak ibu? Ada, polisi pun ada di sini, Bu. Baik, Ibu Sukawati, kami turut prihatin atas apa yang terjadi. Semoga secara psikis kondisi anak ibu segera membaik, segera pulih seperti sedia kala. Terima kasih sudah bercerita kepada kami, Ibu Sukawati. Sehat selalu, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Sebuah toko servis kompor di Jalan Raya Cimindi, Kota Bandung, Jawa Barat hancur pada Kamis pagi. Ya, bangunan ruko tersebut hancur diduga akibat ledakan tabung gas LPG di dalam rumahnya. Akibat peristiwa ini, 2 orang mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat guna penanganan lebih lanjut. Warga sekitar sempat panik sesaat adanya ledakan dari dalam toko servis kompor di Jalan Raya Cimindi, Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis pagi. Kepulan asap putih masih keluar dari rumah dan warga berhamburan panik. Menurut salah seorang warga, saat penghuni rumah akan menyalakan lampu, tiba-tiba ada ledakan di dalam rumah korban. 2 orang penghuni rumah mengalami luka, langsung dibawa ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan medis. Petugas kepolisian dari Polsek Cicendo yang tiba di lokasi kejadian langsung menetralisir lokasi kejadian. Petugas pun memasang garis polisi di area TKP guna penyelidikan lebih lanjut.
Untuk mengetahui seperti apa kondisi terakhir ruko yang hancur akibat ledakan tabung gas, kami sudah terhubung dengan reporter kami, Cepi Kurnia. Cepi, selamat siang. Bagaimana kondisi terbaru saat ini di lokasi? Ya, Putri dan Tiara, saat ini saya sedang berada di depan ruko, di mana ruko ini tadi pagi sekitar pukul 8 terjadi ledakan juga akibat tabung gas yang bocor. Sementara untuk kondisi dari petugas Kelurahan Sukaraja saat ini sedang melakukan evakuasi atau mengambil barang-barang yang memang masih bisa di kondisi dari ruko sendiri dapat saya gambarkan, Tiara dan Putri, memang cukup parah kerusakannya, tidak hanya di lantai atau di bagian bawah, namun pada bagian atas bangunan juga rusak akibat ledakan yang menurut warga sekitar cukup keras diri. Sementara untuk selain bangunan ruko tempat penjualan gas sekaligus servis kompor gas ini, ada juga ruko jualan minuman dan rumah makan di jajaran ruko ini juga mengalami rusak. Sementara untuk korban sendiri yaitu merupakan pasangan suami istri, dan saat ini pasangan suami istri itu bernama Hendra dan Rami. Sementara untuk Hendra sendiri memang kondisinya cukup parah sehingga harus dilarikan ke rumah sakit Cibabat. Sementara untuk Rami tadi memang sempat datang ke sini untuk melihat kondisi rukonya yang rusak akibat ledakan tadi pagi. Untuk Rami sendiri hanya mengalami luka di bagian pelipis, luka bakar dan sempat tertimpa. Tadi Rami sendiri sempat menceritakan kepada saya, Putri dan Tiara, bahwa saat melakukan aktivitas dan hendak masuk ke kamar mandi, tiba-tiba terjadi ledakan yang cukup keras di sekitar tempat jualan gas dan servis dari kompor gas tersebut. Tadi juga kejadian ini sempat menjadi tontonan warga, mengingat tadi kejadian pada pukul 8 yang merupakan aktivitas para pekerja yang selalu lalang di kawasan Cimindi, perbatasan Kota Bandung dan Cimahi. Sementara petugas kepolisian saat ini sudah memasang garis polisi untuk menetralisir lokasi kejadian ini, dan tim inapis dari Polrestabes Kota Bandung untuk melakukan investigasi. Begitu, secara dan Baik, Cepi, sedikit mungkin diinformasikan 2 orang luka, ini kondisinya saat ini seperti apa? Sementara memang 2 orang yang luka itu merupakan pasangan suami istri yang merupakan pemilik ruko tempat servis gas dan sekaligus berjualan gas LPG sendiri. Sementara untuk dari suami dari korban ini lukanya cukup parah, dan saat ini memang sedang dilakukan perawatan di rumah sakit Cibabat. Sementara untuk istrinya tadi hanya mengalami luka di bagian pelipis, dan saat ini sudah baik-baik saja untuk istrinya sendiri. Baik, terima kasih Cepi Kurnia mengabarkan langsung dari Jawa Barat. Pemirsa, apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali ke hadapan Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Berkunjung ke Turki tak lepas dari nostalgia peradaban Islam di Eropa Timur dan Anatolia. Baik peninggalan zaman Ottoman serta ajaran Sufi di Konya yang menjadi pusat kota para Sufi. Di kota Konya, pemirsa, penyair dan tokoh intelektual Islam yang sangat terkenal Jalaluddin Al-Rumi menyebarkan ajaran Sufi. Lantas seperti apa nuansa kota Sufi saat ini? Berikut liputan reporter Gita Iha dan juru kamera Adin Hudayah. Terletak di dataran tinggi Anatolia Tengah dan berjarak sekitar 250 km dari selatan Ankara, kota Konya banyak menyimpan peninggalan peradaban Islam, baik di zaman Kesultanan Seljuk sebelum Kesultanan Ottoman berdiri, maupun lahirnya ajaran Sufi.
Konya dijuluki kota para sufi karena disinilah lahir para sufi dari Jalaluddin Al-Rumi bersama dengan para muridnya. Mirsa, setelah melakukan perjalanan kurang lebih 8 jam dari Pamukkale ke Konya, alhamdulillah saya sudah tiba dan suhu di sini 13-14 derajat Celcius. Masih tergolong dingin sekali pemirsa. Saya sedang berjalan menuju ke Museum Jalaluddin Al-Rumi, seorang sufi yang terkenal dalam peradaban Islam, seorang tokoh intelektualisme Islam yang sangat terkenal dengan karya-karyanya berupa puisi, syair yang menggambarkan ketuhanan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang universal, bahkan diterima oleh berbagai latar belakang kaum, baik itu kaum Muslim dan juga non-Muslim. Sekitar 400 meter saya harus berjalan dari parkir ke Museum Maulana Jalaluddin Rumi. Berada di daerah Anatolia bagian tengah, Konya merupakan kota tua yang hingga kini masih dihuni oleh masyarakat asli Turki. Pada abad ke-13, Konya menjadi pusat peradaban Persia Islam di bawah pengaruh sang sufi Jalaluddin Al-Rumi yang berasal dari dataran Persia. Jalaluddin Al-Rumi dicintai warga Konya bahkan hingga kini karena ajarannya mengenai cinta kepada sang pencipta secara universal dan karya puisinya yang banyak diterima berbagai kalangan. Termasuk karya puisinya yang terkenal yaitu Matnawi yang ditulis dalam bahasa Persia. Di Museum Maulana Rumi terdapat makam Jalaluddin Al-Rumi dan anaknya beserta para murid-muridnya yang dimakamkan di museum tersebut. Selain itu, beberapa jubah dan sejumlah karya-karyanya dijaga dan diletakkan di museum tersebut, seperti novel karya Al-Rumi, sajadah, bahkan manuskrip Al-Quran dari zaman Kesultanan Seljuk dan Ottoman. Setiap tahunnya, Museum Jalaluddin Al-Rumi dikunjungi setidaknya 15 juta wisatawan dari mancanegara, termasuk Indonesia. Kita mempelajari sejarah juga, memberikan edukasi kepada anak-anak supaya bisa mengetahui sejarah perkembangan Islam. Dan kebetulan di Turki ini sangat kental sekali ya dengan sejarah peradaban Islam, mulai dari Osmani ke Sultanan Sulaiman, Osman Ghazi. Jadi pokoknya perlu deh kita visit ke Turki. Oke. Sejak tahun 1190, berbagai masjid besar, madrasah, dan universitas serta perpustakaan telah dibangun di kota Konya. Bahkan, penguasa Konya pada saat itu mengizinkan dibukanya perkumpulan kaum sufi. Dari kota Konya, Turki, Gita Iha, Adin Hudaya, TV One mengabarkan. Pemirsa, Fadel Bajideh marah-marah di Polres Jakarta Selatan. Fadel membongkar akar masalah dengan kekasihnya LM Putri Nikita Mirzani. Fadel Bajideh datang ke Polres Jakarta Selatan bersama kakaknya dan kuasa hukumnya Rasman Nasution untuk melakukan pemeriksaan terkait laporan terhadap Nikita Mirzani. Setelah saling lapor, Fadel Bajideh merasa geram lantaran kerap disalahkan karena telah menyebabkan LM berselisih dengan ibunya, Nikita Mirzani. Menurut Fadel, masalah muncul karena hasutan perempuan berinisial C dan Y. Fadel mengatakan bahwa C dan Y adalah sosok wanita yang terus menyerang LM hingga membuatnya marah besar. Fadel menyebut C dan Y sudah mengubah alur cerita yang tidak benar tentang dirinya dan LM. C bahkan berani datang ke Nikita Mirzani, ibunda LM, dengan cerita tentang kasus judi online yang melibatkan dirinya. Jangan pernah main-main deh sama gue deh. Gue di sini dari awal sama Loli baik-baik aja, lurus-lurus aja. Ada banyak oknum ya kan? Ya, oknum. Ada banyak oknum yang mungkin membuat-buat cerita yang tanpa sepengetahuan gua. Apapun omongannya Loli di blunder, apapun itu, gua ngejagain biar omongannya dia nggak di blunder, biar dia nggak celah sana sini. Siapapun, gua bilang sama Loli, gue di sini posesifnya bukan sama laki, bukan. Gue posesif buat ngejaga lu.
Karena yang dibikin blunder itu selalu lu, bukan gua. Selalu lu. Dari awal dateng ke Indonesia 3 Maret dateng, gue udah diancem sama slot gue udah diancem. Kalau misalnya Fadel, kalau misalnya Loli nggak bayar nih utang, gue bakal sebarin kalau lu yang pakai duitnya Loli. Itu si G itu ya? Bukan, ada. Oh, ada. Itu dari siapa, Fadel? Itu ada. Jadi jangan kabur-kaburan, saya itu tuh. Saya itu jangan kabur-kaburan, dia jadi saksi, jangan kabur-kaburan. Jangan pura-pura keluar negeri, kemana, jangan kabur-kaburan. Gue pantau terus dia. Tetap gue pantau. Dia yang bertanggung jawab. Dia yang bertanggung jawab, karena dia yang berani datang ke Yen, berani datang ke ibunya Loli, berani ngomong ke sini, sampai dia kan ngomong, oh gue depan ibunya begini, ada rekaman omongan ibunya sama dia dikirim ke gua. Jadi kalau buat ibunya Loli jangan percaya sama itu orang. Dia itu muka dua. Ada rekamannya? Ada di saya. Ada. Jadi kalau misalnya dibilang dia, "Wah, Cindy itu siapa?" Jadi kesebut namanya nih. Sampai angot nih, kesebut namanya nih. Kesebut namanya nih gua nih. Ya, pokoknya intinya itu orang harus bertanggung jawab. Fadel meminta kepada C untuk mengungkap masalah yang sebenarnya. Jika tidak, ia akan membawa masalah tersebut ke ranah hukum. Wanita berinisial C sendiri merupakan salah satu saksi dari kasus yang membuat Fadel berseteru dengan Nikita Mirzani. Oke, masuk. Pemirsa, di Yogyakarta, sebuah kelompok musik anak muda tampil nyeleneh dengan kostum yang nyentrik dan kocak. Ya, kelompok band musik bernama Pom Bensin ini pun semakin digemari pecinta hiburan di Yogyakarta. Tak hanya menjanjikan musik dan lagu, band lokal Jogja Pom Bensin juga kerap menampilkan musikalisasi puisi hingga seni kontemporer dalam setiap penampilannya. Digawangi Andre Surawan dan Rizky Wahyu, kelompok musik ini berangkat dari sastra dan seni, di mana kata pom yang berarti puisi, beng dimaksudkan kata band dalam logat Jawa, dan sing artinya menyanyi. Pom Bensin sendiri merupakan kelompok musik yang erat dengan seni artistik, terutama kostum dan penampilan. Kostum nyeleneh mereka merupakan ide kreatif bersama dan selalu menyesuaikan tema masing-masing event. Sebut saja kostum lawasan 70-an, kostum koran atau baju literasi, kostum priayi desa, hingga baju ibu-ibu atau dasteran. Saat tampil dalam sebuah acara pameran buku, mereka menampilkan kostum bunga matahari. Tak ayal, kelompok musik lokal Yogyakarta ini semakin menuai banyak pujian karena tampil orisinil dan kreatif. Pom Bensin ini selalu membawa kostum-kostum yang unik, yang menarik itu. Selain menghibur, harapannya ini bisa menjadi suatu penyegar untuk band-band lokal Jogja, di mana selain kita ini bisa menghibur penonton, kita juga menghibur diri sendiri ya. Selain memainkan lagu karya sendiri, mereka juga mendendangkan berbagai karya puisi dan seni. Kehadiran band lokal ini diharapkan menumbuhkan kembali predikat Yogyakarta sebagai kota seniman dan musisi, terutama bagi kalangan muda, generasi medial ataupun Gen Z. Dari Yogyakarta, Nurianto, TV One mengabarkan. Ya, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia Siang. Hari ini pemirsa, saya Tiara Harahap. Dan saya Putri Windasari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.